Sebuah desa kecil di pinggir hutan, dikenal sebagai tempat yang damai. Jalanan tanah masih digunakan, dan lumpur sering membuat orang terjatuh ketika hujan turun. Penduduknya hidup sederhana, melalui sawah, ladang, dan ternak. Suasana rukun selalu dipelihara, sehingga ketenangan desa jarang terusik oleh kejadian besar. Ketenangan itu berubah ketika sebuah mobil tua melintasi jalan desa pada suatu sore. Dari dalam mobil itu diturunkan seorang pria, seorang perempuan, dan dua anak. Mereka kemudian diperkenalkan kepada warga dengan nama Surya, Ratna, Dini, dan Bagas. Sebuah niat untuk tinggal di rumah kosong di ujung desa diumumkan oleh mereka. Rumah yang dipilih bukan sembarangan rumah. Bangunan kayu tua itu sudah lama ditinggalkan setelah pemilik sebelumnya ditemukan meninggal dengan cara tidak wajar. Keangkeran rumah itu sudah dipercaya oleh warga, sehingga tidak seorang pun berani menempatinya. Namun, keputusan untuk menghuni rumah tersebut sudah diambil oleh keluarga pendatang. Warga hanya bisa terdiam. Beberapa tatapan saling dipertukarkan di warung kopi sore itu. Rasa heran dan was-was muncul, tetapi tidak ada penolakan keras yang bisa diutarakan. Keputusan untuk tinggal di rumah tersebut tetap dijalankan. Hari pertama, barang-barang keluarga itu dipindahkan dari mobil ke dalam rumah. Kardus, koper, dan perabot sederhana dibawa masuk. Rumah yang selama ini dibiarkan kotor dengan sarang laba-laba, debu, dan pintu berderit akhirnya dibersihkan. Jendela dibuka, lantai disapu, lampu yang mati diganti hingga menyala. Perubahan cepat itu disaksikan oleh warga sekitar dengan rasa bingung. Beberapa orang mulai membicarakan keanehan yang dirasakan. Rumah tua yang biasanya tampak gelap justru terlihat berbeda. Dalam waktu singkat, suasana menyeramkan rumah itu diganti dengan kesan tenang. Namun ketenangan tersebut terasa janggal. Anak-anak keluarga pendatang jarang terlihat keluar rumah. Dini dan Bagas hanya sesekali terlihat berjalan tanpa senyum. Wajah mereka pucat, pandangan kosong. Warga yang melihat hanya bisa berbisik pelan. Rasa iba tercampur dengan rasa tidak nyaman. Hari demi hari berlalu. Pada malam pertama, suara-suara aneh mulai terdengar oleh penduduk yang rumahnya berdekatan. Pintu berderit terdengar dari kejauhan. Lalu gamelan liris akan dimainkan dari dalam rumah. Bau melati bercampur amis darah samar-samar terbawa angin. Namun tidak ada kepastian mengenai sumbernya. Karena pintu rumah selalu tertutup rapat, perasaan resah mulai tumbuh. Obrolan di pos ronda dipenuhi rasa curiga, walau sebagian warga berusaha menolak prasangka. Seorang tetua desa, Karto, merasa perubahan rumah itu tidak wajar. Ia menyebut bahwa cahaya yang muncul dari rumah tersebut bukanlah cahaya biasa, melainkan sinar yang justru membuat bulu kuduk merinding. Meski ucapan itu membuat suasana hening, tidak ada tindakan yang dilakukan. Warga hanya bisa menunggu, berharap kecurigaan itu salah. Namun, malam ketujuh menjadi titik awal kengerian. Suara gamelan terdengar jelas, lengkap dengan sinden dan gong. Tangisan samar menyusul, lalu aroma melati dan darah menyebar semakin kuat. Beberapa orang berani mendekat, tetapi rumah itu tetap tertutup rapat, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Keesokan paginya, seekor kambing milik seorang warga ditemukan mati. Tubuhnya kering, seolah darah telah dihisap habis. Perasaan takut langsung menyebar. Dugaan mengenai keterkaitan dengan rumah pendatang itu muncul, meski sebagian warga masih mencoba menyangkal. Dalam hati kecil semua orang sadar bahwa sesuatu yang gelap sudah ikut tinggal bersama keluarga Surya. Rumah tua itu tidak hanya dihuni kembali, melainkan telah dihidupkan dengan cara yang tidak seharusnya. Malam semakin sering dipenuhi kejanggalan setelah keluarga pendatang menetap di rumah tua itu. Setiap kali gelap turun, suara-suara aneh terdengar dari arah bangunan tersebut. Kadang gamelan berbunyi lirih, kadang tangisan samar muncul,
lalu menghilang seolah tertelan angin. Warga yang mendengarkan hanya bisa berdiam diri di dalam rumah. Jendela ditutup rapat, lampu dipadamkan lebih cepat dari biasanya. Rasa resah semakin meluas ketika aroma aneh ikut terbawa malam. Bau melati bercampur amis besi tercium oleh banyak orang, terutama mereka yang tinggal paling dekat dengan rumah itu. Bau itu muncul tanpa arah jelas, seakan udara sendiri telah terkontaminasi sesuatu yang tidak wajar. Ketakutan diam-diam dirasakan oleh hampir semua warga, namun tidak ada keberanian untuk menghadapinya. Semua orang memilih berpura-pura tidak mendengar, meski tubuh mereka merinding setiap kali suara sinden melengking tiba-tiba memecah kesunyian. Anak-anak kecil sering terbangun dengan tangisan histeris, mengaku melihat bayangan tinggi di depan rumah. Ada yang menyebut sosok itu memiliki mata merah menyala. Ada pula yang mengatakan ia mendengar langkah kaki berat mengitari pekarangan. Orang tua hanya bisa menenangkan dengan doa dan pelukan, walau rasa takut tetap menghantui. Beberapa hari kemudian, kejadian ganjil menimpa ladang. Tumbuhan padi yang tadinya hijau mendadak menguning lebih cepat dari seharusnya. Daun layu, batang kering, dan bulir rontok sebelum matang. Hewan ternak juga mengalami hal serupa. Ayam mati satu persatu, kambing kurus tanpa sebab, bahkan seekor sapi ditemukan tergeletak dengan tubuh kaku. Kecurigaan makin kuat diarahkan pada keluarga Surya. Namun suara keberatan sulit diucapkan. Tidak ada bukti nyata yang bisa ditunjukkan. Setiap kali rumah itu dilihat dari luar, pintunya tertutup rapi, lampu menyala tenang, dan tidak ada kegiatan yang tampak mencurigakan. Hanya saja perasaan gelap seakan terus memancar dari balik dinding. Di warung kopi, pembicaraan mengenai hal tersebut semakin sering terdengar. Warga saling bertukar cerita, membandingkan pengalaman aneh yang dialami. Ada yang mengaku mendengar langkah di atap, padahal malam sunyi tanpa angin. Ada pula yang merasakan bayangan hitam mengikuti dari kejauhan ketika berjalan melewati jalan dekat rumah itu. Rasa penasaran sesekali muncul, tetapi selalu kalah oleh rasa takut. Beberapa orang sempat mencoba mendekat lebih jauh, namun tubuh mereka mendadak lemas, kepala pusing dan pandangan berkunang-kunang, seolah rumah itu menolak didekati. Di sisi lain, kehidupan keluarga Surya justru tampak semakin baik. Mereka mulai sering terlihat dengan pakaian baru, bahkan perhiasan sederhana menghiasi Ratna. Surya pulang dari kota dengan barang dagangan lebih banyak, seolah keberuntungan tiba-tiba berpihak. Perubahan itu membuat warga semakin yakin bahwa kekayaan yang muncul bukan hal biasa. Banyak yang berbisik bahwa pesugihan sedang dilakukan. Dugaan itu semakin kuat karena setiap kali keberuntungan keluarga itu meningkat, kematian misterius kembali terjadi di desa. Pada suatu malam, suara bisikan terdengar lebih jelas dari biasanya. Seorang ibu yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter mendengar suara lirih menyebut-nyebut nama. Ketika didengarkan lebih cermat, suara itu seperti memanggil dirinya berulang kali. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tetapi suara itu justru semakin dekat, seakan berbisik langsung di belakang kepala. Ketika subuh tiba, wajah ibu itu terlihat pucat. Matanya sayu, bibir kering, tubuh lemah. Ia mengatakan tidak bisa tidur semalaman karena suara-suara terus mendatangi. Sejak hari itu, kesehatannya menurun drastis, hingga akhirnya jatuh sakit tanpa alasan medis jelas. Peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi warga lain untuk tidak mencoba mendengarkan atau mendekat. Semua orang memilih berdiam, menunggu, sambil berharap badai misteri segera berlalu. Namun, jauh di lubuk hati,
Semua orang tahu bahwa masalah baru saja dimulai. Karena setiap malam yang datang selalu membawa bisikan. Dan setiap bisikan baru selalu diikuti korban yang jatuh. Ketegangan di desa semakin menebal setelah berbagai tanda janggal terus muncul. Semua orang mulai merasakan hawa yang berbeda sejak rumah tua itu ditempati. Namun perasaan takut yang sebelumnya hanya berupa dugaan, akhirnya berubah nyata ketika korban pertama jatuh. Seorang pemuda desa bernama Wawan ditemukan tak bernyawa di pematang sawah. Tubuhnya terbujur kaku, mata melotot, mulut menganga, wajah pucat seolah semua darah telah hilang dari dalam tubuh. Tidak ada luka terbuka, tidak pula bekas gigitan binatang, hanya tatapan kosong yang membeku bersama kulit yang dingin. Kabar itu menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, hampir seluruh warga sudah berdiri mengelilingi jasad Wawan. Suara tangis keluarga bercampur dengan bisik-bisik ketakutan. Sebagian orang percaya kematian itu wajar, namun lebih banyak yang yakin sesuatu sedang dimainkan oleh kekuatan gelap. Suasana pemakaman dipenuhi aura muram, doa-doa dilantunkan, tanah merah ditimbun, tetapi rasa takut tidak ikut terkubur. Justru sebaliknya, firasat buruk semakin kuat dirasakan. Seolah Wawan hanyalah awal dari rangkaian panjang kematian aneh yang akan menyusul. Malam setelah pemakaman, beberapa warga yang berjaga di pos ronda mendengar langkah kaki berat di jalan dekat sawah. Suara itu datang perlahan, seperti seseorang yang menyeret tubuh dengan tenaga sisa. Namun ketika dilihat, tidak ada siapapun yang muncul. Hanya kabut tipis yang turun menutupi jalanan berlumpur. Keesokan harinya, ladang padi milik keluarga Wawan ditemukan rusak. Puluhan batang padi rebah, bulir patah, dan lumpur menghitam seperti terbakar sesuatu. Perasaan takut semakin membesar karena tanda-tanda itu dianggap sebagai pesan bahwa kematian tidak akan berhenti pada satu orang. Beberapa orang mulai mengingat malam-malam sebelumnya. Suara gamelan yang terdengar lirih dari rumah tua. Aroma melati bercampur amis yang menyebar tanpa arah. Serta bisikan samar yang sering singgah di telinga. Semua tanda itu diyakini sebagai pertanda bahwa sebuah perjanjian gelap sedang dijalankan. Ketika perbincangan di warung kopi semakin ramai, nama keluarga Surya kembali disebut. Kehidupan mereka yang tiba-tiba lebih makmur dianggap terlalu cepat berubah. Pakaian baru, barang-barang berharga, serta wajah yang semakin cerah membuat kecurigaan semakin menguat. Namun keberanian untuk menuduh tidak ada, karena tidak satu pun bukti nyata bisa ditunjukkan. Di sisi lain, perubahan perilaku warga mulai terlihat. Banyak orang memilih pulang lebih cepat, anak-anak dilarang bermain sore, dan pintu rumah dikunci lebih awal. Suasana desa yang biasanya ramai menjelang malam kini sepi seperti tidak berpenghuni. Semua orang menunggu dengan cemas, berharap hari bisa berganti tanpa ada kabar buruk lagi. Namun harapan itu segera runtuh. 2 hari setelah Wawan dimakamkan, seekor sapi milik Pak Darmo ditemukan mati dengan kondisi tubuh kering kerontang. Kejadian itu membuat warga semakin yakin bahwa sesuatu sedang berlangsung di balik dinding rumah Surya. Pak Karto, tetua desa, pernah berbisik pada beberapa orang kepercayaannya bahwa korban manusia bukan hanya sekali. Menurut firasatnya, deretan nyawa akan terus dikorbankan. Kalimat itu menambah rasa gentar karena orang-orang mulai sadar bahwa kematian Wawan hanyalah permulaan. Dan sejak hari itu, rasa aman di desa benar-benar hilang. Tidak lagi ada tawa lepas di sore hari, tidak ada lagi suara obrolan panjang di teras rumah.
Yang tersisa hanyalah ketakutan, doa, dan desakan rasa ingin tahu yang terus menekan hati setiap warga. Semuanya diarahkan pada rumah tua yang sudah dihidupkan kembali, tempat keluarga asing itu menetap, tempat yang kini diyakini sebagai sumber semua bencana.